Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau biasa disebut dengan pelajaran agama. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, seperti kita ketahui, sikap jujur merupakan sikap yang sangat positif yang harus dimiliki oleh setiap orang. Namun, pada saat sekarang, kejujuran merupakan hal yang mulai langka, hal yang jarang bisa kita jumpai. Padahal, kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya akan menghantarkan kita ke surga. Sifat jujur juga merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga akan menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Karena mulianya orang yang jujur, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, kejujuran harus ditegakkan meskipun sangat berat dan sangat susah sekali. Ungkapan tentang orang jujur akan hancur adalah sangat keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan dirinya dengan kejujuran. Ini adalah bukti kesaktian jujur. Karena sekarang ini makin terbuka mata kita terhadap keunggulan perilaku jujur. Berapa banyak orang yang tidak jujur harus rela masuk penjara. Nah, kejujuran adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jujur dalam semua beritanya, dalam semua syariat-syariatnya, dan dalam semua kisah-kisahnya. Semua yang datang dari Allah itu adalah benar. Anak-anakku sekalian, yang akan Ibu bahas dalam pertemuan kali ini dalam bab hidup nyaman dengan perilaku jujur, yaitu satu, pengertian jujur, yang kedua, keutamaan perilaku jujur, yang ketiga, macam-macam kejujuran, yang keempat, petaka kebohongan, dan yang kelima adalah hikmah berperilaku jujur. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian simak. Yang pertama yaitu pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, itu dikatakan benar atau dikatakan jujur. Tetapi, kalau tidak, itu dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berperilaku benar, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'asyadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kedua yaitu keutamaan perilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu berbuat jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan menghantarkan pemiliknya kepada kebajikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang ketiga yaitu macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada beberapa macam, di antaranya yaitu satu, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Nah, yang ke satu, jujur dalam niat, maksudnya adalah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Sekarang yang kedua, yaitu jujur dalam ucapan. Yang dimaksud jujur dalam ucapan yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi peperangan dan dalam kondisi mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Sekarang yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Selanjutnya yang keempat yaitu petaka kebohongan. Kebohongan adalah akan menghantarkan pelakunya tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan yang jahat, ia telah melakukan kebohongan. Nah, kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 161 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima gulla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, adalah hikmah perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur di sini ada 5, ya. Yang ke satu yaitu perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongan, karena memang tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Dan yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah penjelasan di bab ini, yaitu bab hidup nyaman dengan perilaku jujur, sudah selesai. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada pesan dari Ibu untuk kalian supaya kalian tetap rajin beribadah, jaga kesehatan, dan tetap harus semangat, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.